asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Pengawas Madrasah Tingkat Menengah Ibu Hajah Hedian Nurjana SPD MA, yang saya hormati Ibu Pengawas Madrasah Tingkat Dasar Ibu Hajah Umriyah MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah Sanawiyah Darul, dan lupa kepada Bapak Ibu Dewan Guru dan staf MTS Darul Denpasar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayah serta inayah yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita bersama-sama insyaallah berada di ruangan ini dalam rangka yang sudah disampaikan tadi oleh pembawa acara bahwa kita akan melaksanakan kegiatan penilaian kinerja madrasah, penilaian kinerja kepala madrasah yang pertama kali dilaksanakan insyaallah di Kota Denpasar. Mudah-mudahan Allah meridhai semuanya, berjalan dengan lancar, tidak ada kurang suara apapun. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Ibu Pengawas yang saya hormati, yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Hajah Hedian dan Ibu Hajah Umriyah. Insyaallah sudah tidak asing juga kan begitu. Tapi hari ini walaupun tidak asing, sudah sering datang ke MTS, tetapi teman-teman luar biasa. Ada sesuatu yang berbeda kayaknya kan begitu. Karena hari ini beliau berdua bukan memberikan pembinaan yang seperti biasanya, tetapi adalah beliau sebagai penilai. Karena sebagai penilai itulah makanya wajah-wajah tegang ini sampai sekarang masih muncul. Wajah-wajah tegangnya. Saya kira senyum aja gitu ya, insyaallah. Padahal yang dinilai saya ini, tapi yang tegang Bapak Ibu guru semuanya ini. Tapi alhamdulillah inilah kesulitan daripada di MTS Darul Wajah. Betul-betul saya apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman semuanya yang telah berupaya beberapa hari yang lalu melaksanakan persiapan terkait dengan pelaksanaan penilaian kinerja kepala madrasah yang dilaksanakan pada hari ini. Begitu. Berikutnya juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pengawas kedua yang hari ini sudah alhamdulillah ya. Sebenarnya hari ini kan betul beliau tadi sampaikan, hari ini kan hari libur ya, di kantor pun juga libur ya, hari Siwalatri ya. Ya teman-teman Hindu itu juga, walaupun hari ini sebenarnya beliau yang punya upacara ya keagamaannya, tapi alhamdulillah mereka berdua tetap konsisten untuk tetap ikut bersama-sama di sini. Ini yang kita mengapresiasi kepada mereka, Bu Gayu dan Bu Emi, yang harap hari ini juga betul-betul ikut bersama-sama ya. Kemudian Ibu Hajah Hedian dan Ibu Hajah Umriyah yang saya hormati, bahwa hari ini kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan apa yang telah ada di dalam konsep penilaian. Jadi kami berupaya untuk memberikan data-data bahwa itu adalah sesuatu yang memang kami sudah lakukan di madrasah ini. Begitu. Jadi memang kami melihat di dalam instrumen itu memang luar biasa. Jadi saya lihat itu ada sekitar 300 lebih instrumen yang harus dipenuhi begitu. Jadi kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalaupun nanti masih ada kekurangan, jadi kami mohon nanti ada arahan, ada bimbingan dari penilai supaya nanti ke depan ini bisa menjadi lebih baik begitu. Karena ini adalah semua upaya daripada teman-teman semuanya ya. Jadi
tidak mungkin saya akan bisa mengerjakan ini sendirian, terus terang kan gitu. Jadi tidak mungkin saya bisa menjalankan ini sendirian, tapi adalah ini memang yang sudah dijalankan juga oleh Bapak Ibu Dewan Guru berdasarkan 4 instrumen penilaian itu. Ya, 4 instrumen itu yang akan dinilai pada hari ini, jadi sejauh mana pelaksanaan kegiatan di madrasah yang kita laksanakan saat ini. Kemudian Bapak Ibu juga bahwa ini adalah penilaian kinerja yang pertama, terutama untuk madrasah swasta, ya, karena sebelum-sebelumnya memang tidak pernah begitu, karena yang melakukan penilaian yang sudah dilakukan itu adalah untuk madrasah negeri begitu. Tapi karena sekarang adalah hampir sama, jadi semua madrasah negeri maupun swasta sekarang sudah disetarakan, ya, hampir sama. Jadi semuanya harus juga sama terkait dengan penilaian. Jadi ada beberapa hal. Jadi sebenarnya kan ada penilaian kinerja guru yang dilakukan oleh internal madrasah yang juga melalui pengawas. Lalu kemudian ada penilaian kinerja kepala madrasah. Lalu kemudian nanti ending akhirnya itu adalah kita yang harus berupaya maksimal itu adalah dengan adanya akreditasi, ya, gitu. Jadi kita juga sebenarnya sebentar lagi kita akan akreditasi juga. Jadi Bu Baca dan Bu Jauhriah bahwa kita tahun ini insya Allah sudah berakhir untuk akreditasinya. Nah kebetulan ini beliau ada pakarnya, tim asesor, ya, Bu Wajah Umriyah ini. Nanti mudah-mudahan beliau nanti bisa membantu kita untuk bagaimana mempersiapkan secara keseluruhan supaya nanti pelaksanaan akreditasi kita di tahun ini itu bisa, ya, mudah-mudahan kalau bisa di tahun ini kan kita akhirnya bulan November 2024, September 2024 ini. Jadi biasanya 6 bulan sebelumnya harus sudah ada informasi terkait dengan sekolah untuk mempersiapkan diri, ya. Jadi ini sudah di awal, mudah-mudahan, dan kemarin sudah saya sampaikan bahwa ini seperti semi mini akreditasi gitu. Jadi teman-teman alhamdulillah bersemangat juga untuk bagaimana nanti juga mempersiapkan ke depan. Ini berkas-berkas juga pun juga akan terpakai pada saat dipakai untuk akreditasi ke depan begitu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa nanti kita mengharapkan ada arahan, bimbingan, termasuk juga nanti masukan-masukan terkait nanti bagaimana pengembangan madrasah ke depan yang memang semakin luar biasa tantangannya, lumayan banyak. Jadi kami sadar betul bahwa setelah dari COVID, ya, setelah dari COVID ini betul-betul semua madrasah, ya, tidak hanya madrasah atau di Miftaul Ulum saja, tapi semua madrasah mengalami tantangan, termasuk juga sekolah-sekolah umum kan gitu, ya, mengalami tantangan-tantangan yang luar biasa, mulai dari perubahan sistem pembelajaran yang awalnya memang offline kepada online gitu, dari online kemudian kembali ke offline lagi. Itu juga luar biasa perubahan yang memang mau tidak mau Bapak Ibu Dewan Guru harus merubah sistemnya itu. Dan kemudian juga bagaimana materi-materi yang mau disampaikan pada anak-anak supaya betul-betul bisa tersampaikan. Itu pun juga luar biasa, tidak mudah dalam pelaksanaan pembelajaran online itu luar biasa. Lalu kemudian setelah berapa tahun melaksanakan pembelajaran online, akhirnya juga beberapa perubahan yang signifikan. Setelah kembali pun juga tidak semudah yang dibayangkan bahwa akan belajar seperti biasanya dan berjalan lancar seperti biasanya, karena mengkondisikan kembali anak-anak yang luar biasa yang sebelumnya mungkin agak enak gitu, ya, agak enak di rumah karena merasa belajar online itu lebih santai gitu menurut mereka, walaupun mungkin ya tugasnya banyak, numpuk dan yang lain-lain, tapi anak-anak lebih banyak berpikirnya mereka lebih santai di rumah, termasuk juga karakter, ya, perilaku dan yang lain-lain. Itu yang akhirnya menyebabkan luar biasa awal masuk pembelajaran offline itu kita memiliki yang luar biasa pekerjaan yang tidak mudah gitu, karena mengembalikan yang pertama bagaimana anak-anak ini mau betul-betul serius kembali untuk belajar begitu. Itu yang paling betul-betul salah satu tantangan kita di awal, bahwa bagaimana anak-anak untuk belajar kembali di ruangan betul-betul mengikuti arahan Bapak Ibu Guru. Ini yang luar biasa. Belum lagi kedisiplinan anak yang biasanya santai tadi itu. Jadi akhirnya terjadi itu anak ogah-ogahan Mas ya. Gitu.
Nah itu tantangan yang dihadapi, tapi ke depan alhamdulillah juga sudah mulai lagi kan begitu ya. Jadi kita ke depan masih banyak lagi tantangan-tantangan yang masih kita hadapi, termasuk bagaimana digitalisasi madrasah, termasuk digitalisasi pendidikan yang sedang berkembang ini pun juga menjadi salah satu tantangan Bapak Ibu Dewan Guru ya. Jadi ini kita berharap bahwa ini juga salah satu momentum ke depan supaya kita termasuk madrasah yang pertama kali berdiri di pertama madrasah sanawiyah ya. Ini kita juga tidak mudah untuk mempertahankan itu ya, gitu. Jadi kita betul-betul setelah Covid mengalami betul-betul juga fase ya. Fase mulai dari kita betul-betul berada di atas ya dengan perkembangan yang luar biasa, lalu kemudian mengalami penurunan gitu. Nah, jadi sekarang ini kita sedang ingin landing lagi gitu ya. Kita ingin landing lagi, kita membuat beberapa program yang kita sudah rancang kepada teman-teman semuanya supaya kepercayaan masyarakat, kemudian juga bagaimana mempertahankan dan meningkatkan ya, kualitas daripada pendidikan yang ada di Madrasah Sanawiyah Darul Denpasar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lagi terima kasih kepada Ibu Hajah Redian, Ibu Hajah Umriyah yang hari ini insya Allah nanti akan melihat semua yang telah kita persiapkan ya. Kemudian mudah-mudahan nanti yang jelas banyak catatan ya. Yang jelas banyak catatan karena memang beberapa hal yang memang kita belum sempurna untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang ada di madrasah ini. Dan kemudian juga terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru semuanya yang telah semaksimal mungkin untuk mempersiapkan berkas-berkas yang ada sesuai dengan instrumen, dan kemarin sudah kita bagi dengan alhamdulillah masing-masing sesuai dengan jobnya sudah maksimal untuk menjalankan apa yang telah ditetapkan kemarin ya. Kemudian kami mohon maaf nanti kalau ada kekurangan dari apa yang telah kami laksanakan hari ini. Mudah-mudahan itu sebagai pembelajaran, dan nanti ke depan kami bisa menjalankan lebih baik lagi. Terima kasih kembali lagi, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Madrasah kami sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya adalah pengarahan dari Ibu Pengawas Madrasah Kota Denpasar yang terhormat Ibu Hajah Redian Nurjana, Sarjana Pendidikan Magister of Art. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Kepala MTS Miftahul Ulum Bapak Darul Sudarmaji SPD MPD, yang kami hormati tim sahabat rekan kami, pengawas Kementerian Agama Kota Denpasar, Ibu Hajah Umriyah SPD MPD, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Guru MTS Miftahul Ulum. Puji syukur pada senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat karunia pada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka pemilihan kinerja kepala madrasah dalam kondisi sehat walafiat tak kurang suatu apa. Kedua, sholawat serta salam tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi secara panjang lebar sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Namun pengawas di sini dalam kesempatan ini mungkin menyampaikannya tidak banyak, yaitu tentang poin-poin bagaimana penilaian, mekanisme dan teknis penilaiannya. Karena untuk pembukaan itu kemarin sudah dibuka oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, di mana waktu pembukaan dihadiri oleh seluruh kepala madrasah
madrasah yang ada di Kementerian Agama Kota Denpasar, baik itu MI, MTS dan MA, yang semuanya berjumlah 33. Dan peserta yang mengikuti penilaian kinerja kepala madrasah ada 25 madrasah. Jadi beberapa yang tidak ikut itu karena memang kepala sekolahnya baru, sehingga belum menjadi sasaran penilaian. Dan ini adalah penilaian tahun pertama. Apa yang mendasari kita mengadakan penilaian yang sebelumnya itu rata-rata hanya dilaksanakan di sekolah negeri untuk di Bali ya. Namun itu ada regulasinya, sehingga orang-orang melaksanakan itu, baik maaf di Jawa, di provinsi-provinsi lain sudah melaksanakan baik negeri maupun swasta. Dasarnya adalah PMA 58 tahun 2017 dan PMA 24 tahun 2018 tentang kepala madrasah, dan juga SK Dirjen Pemdis nomor 1111 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penilaian kinerja kepala madrasah. Di situ mendasari bahwa baik sekolah negeri maupun swasta itu melaksanakan penilaian yang tujuannya tentu saja untuk meningkatkan kompetensi baik itu kepala madrasah maupun guru-gurunya. Karena walaupun judulnya penilaian kinerja kepala madrasah, tetapi sesungguhnya yang dinilai adalah keseluruhannya, baik guru, teknik dan keseluruhannya, baik manajerial, kemudian akademik, itu dinilai semuanya. Jadi hari ini memang kelihatan tegang Bapak Ibu ya, senyumnya dong. Ini penilaiannya cuma pengawasnya sendiri, ibunya sendiri, bukan orang lain. Jadi sudah nggak usah tegang-tegang, kita senyumin aja. Nanti kalau toh ada kekurangan, insya Allah kita akan memberi masukan. Dengan ibunya sendiri kan tidak terlalu tidak harus dilipat ya. Kalau anaknya kurang sedikit, pasti dengan kasih sayang diberikan, oh ini yang harus diperbaiki, seperti itu insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak berpanjang lebar. Cuma pengaturannya nanti gimana? Ada 4 komponen yang dinilai ya. Jadi komponen 1, 2, 3, dan 4. Di mana komponen 1, 1.1, 1.1, 1.1.2 dan seterusnya. Demikian juga 2.1.1, 2.1.2 dan seterusnya sampai 4. Masing-masing bertanggung jawab. Kan ada ya yang dipasrai untuk komponen-komponen itu. Nah, nanti per komponen itu berada di meja masing-masing. Kita pengawas mendekati. Intinya saya dan Bu akan berbagi tugas. Bu di komponen 1. Nanti yang di komponen 1, Bu insya Allah akan mendekati meja komponen 1. Kemudian saya komponen 2. Kemudian juga setelah 1, 2 selesai, dilanjutkan komponen 3 dan 4. Komponen 3 itu lagi bersama Bu kemudian komponen 4 lagi bersama saya. Kalau sudah semua nanti berkasnya dicek dan sebagainya, kemudian terakhir kita tentu saja akan ada catatan-catatan yang tentunya akan kita sampaikan untuk perbaikan ke depannya. Dan insya Allah ini adalah seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Kepala Madrasah, bahwa ini adalah launching pertama di Kementerian Agama Kota Denpasar. Karena sekolah-sekolah swasta yang ada di Kementerian Agama ada di Provinsi Bali ini belum melaksanakan. Baru negeri yang dilaksanakan beberapa tahun ini. Nah, untuk itu Kementerian Agama Kota Denpasar launching untuk mengawali dari Provinsi Bali, mengawali yang yaitu Kementerian Agama Kota Denpasar. Nah, tentunya yang pertama karena perdana, tentunya masih agak gini ya, merasa loh, instrumennya banyak banget, loh kok waktunya mepet banget, persiapannya kurang. Apalagi kemarin diwacanakan Desember sebenarnya ya, karena memang begitu regulasinya ya. Artinya harusnya dinilai ketika tahun berjalan. Nah, penilaian ini adalah masa
1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Jadi berkas yang dinilai nanti adalah tahun berjalan ini, itu berkas yang dinilai. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, walau demikian kita ya ini akhirnya mundur ya, Januari baru penilaian. Karena apa? Karena kemarin ketika kita sudah wacanakan untuk penilaian Desember, jadwal sudah kita bikin sebenarnya, tapi berdasarkan beberapa pertimbangan akhirnya kita cancel, kita undurkan menjadi Januari. Karena tahun itu Bapak Ibu guru rapotannya, berarti sibuk banget dengan rapot. Demikian juga pihak sekolah, ada EDM, ada RK, ada BOS, dan berbagai laporan juga yang numpuk di bulan Desember akhir itu. Sehingga harusnya Bapak Ibu guru itu libur, ternyata liburnya juga kepotong ya. Mungkin beberapa hari harus lembur ini itu bisa terjadi. Saya lihat di beberapa sekolah sampai juga seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berjuang sedemikian rupa. Mari sama-sama kita memulai dunia pendidikan menjadi lebih baik, lebih cerah dan lebih bermakna. Apresiasi dong untuk Bapak Ibu Kepala Madrasah. Inilah pejuang-pejuang hebat yang luar biasa yang senantiasa menjadi ujung tombak. Benteng pertahanan pendidikan itu ada di tangan Bapak Ibu guru. Jadi benar pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau tidak ada Bapak Ibu guru, lantas mau dibawa kemana? Arah angin pendidikan